Kenapa Nabi menunjuk ke atas? Sambil memanggil, ya Allah, wahai Allah, saksikan. Di atas. Dan ada orang Islam sekarang tidak tahu Robnya di atas, aneh. Malulah Anda sebagai seorang Muslim, Fir'aun lebih tahu di mana Allah dibanding Anda. Dan kita tidak pernah mengatakan arsy adalah tempat Allah. Hingga kita tidak pernah mengatakan arsy adalah tempat Allah. Karena ini Ustaz, kami ada sedikit pertanyaan. silakan. Mohon kiranya dijelaskan bahwa sepengetahuan kami bahwa tentang keberadaan Allah di atas itu adalah mengenai akidah, Ustaz. Ya. Jadi menurut kami adalah hal yang membedakan antara kita dengan orang lain bahwa di akidah ini. Iya, baik, Bapak. Nah, bagaimana ketika seorang berpendapat bahwa Allah itu tidak di atas, dia itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Apakah orang seperti ini masih bisa dikatakan sebagai ahlus sunnah, Ya. sebagaimana yang kita pahami, Ustaz? Baik. Mohon pencerahannya. Baik. Begitu, Ustaz. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pertanyaan ini adalah bagian terakhir daripada pertanyaan di malam hari yang berbahagia ini. Dan subhanallah, seluruh pertanyaan di malam hari yang berbahagia ini semuanya jelas, Masya Allah. Ya, sampai kepada saudara kita di NTT, di Kalimantan, pertanyaannya jelas. Mudah-mudahan seperti ini terus sampai akhirnya, ya, tidak terputus-putus sehingga sulit bagi kami untuk mendengarkan dengan baik. Padahal saudara kita sudah tersambung dan sudah berkali-kali mencoba untuk menghubungi dan susah untuk tersambung. Begitu tersambung pun pertanyaannya tidak jelas kita terima di studio, sehingga tentu membuat sedih dan semacamnya. Tapi malam ini Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik, semua pertanyaan tidak ada yang terkendala oleh teknis. Berhubungan dengan Allah di atas, para ulama mengatakan lebih daripada 2.000 dalil di dalam Al-Quran dan Hadis menunjukkan bahwa Allah di atas. Lebih daripada 2.000 dalil menunjukkan Allah di atas. Saking banyaknya 2.000 dalil, sehingga ini adalah kaidah akidah yang sangat terang dan jelas bahwa Allah di atas. Ya, kita ambil beberapa halnya saja. Di antaranya nama Allah Al-Ali. Di antaranya nama Allah Al-Ali. Allah memiliki nama Al-Ali yang artinya yang maha tinggi. Apakah mungkin maha tinggi ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri, ada di bawah? Yang maha tinggi itu di atas. Allah mengatakan dirinya maha tinggi. Innallaha kana aliyan hakima. Innallaha kana aliyan kabira. Innahu aliyun hakim. Allah maha tinggi. Dan yang namanya maha tinggi itu di atas. Di antara yang menunjukkan bahwa Allah di atas, Allah mengatakan amal soleh naik kepada Allah. Kalimat-kalimat suci naik kepada Allah. Naik berarti Allah di atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'uh. Kepada Allah naik al-kalimut thayyib. Kalimat-kalimat yang suci, kalimat-kalimat yang baik, tasbih, takbir, tahmid, amar ma'ruf nahi munkar, tahlil, naik kepada Allah. Naik kepada Allah. Kemana pergi naik kalau bukan ke atas? Menunjukkan bahwa Allah di atas. Nabi Isa juga diangkat oleh Allah ke atas, ke sisinya. Inni rafi'uka ilayya. Saya angkat kamu ke sisiku. Angkat, apa makna diangkat kalau bukan dari bawah ke atas? Nabi Muhammad SAW pergi bertemu Allah ketika Isra dan Mi'raj, kemana kalau bukan naik? Mi'raj, naik dari bawah ke atas. Menembus langit 1, langit 2, langit 3. Maka ini menunjukkan bahwa Allah di atas. Berikutnya, ayat-ayat yang berhubungan Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepada kalian. Menunjukkan bahwa Al-Quran datang dari Allah, lalu Allah turunkan ke bawah, ke kita. Menunjukkan Allah di atas, kita di bawah. Oleh karena itu Allah turunkan. Allah turunkan. Tak ada yang namanya turun dari kanan ke kiri. Tak ada yang namanya turun dari bawah ke atas. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Dan Nabi SAW ketika menunjuk kepada Allah, menunjuk ke atas. Memanggil Allah dengan menunjuk ke atas. Di musim haji. Nabi mengatakan, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Apa namanya? Kenapa Nabi menunjuk ke atas?
sambil memanggil, ya Allah, wahai Allah, saksikan bahwa aku telah menyampaikan risalahmu. Aku telah menyampaikan agama, syariat yang kau perintahkan kepadaku untuk menyampaikannya. Dan umat telah bersaksi bahwa aku telah menyampaikan agama itu. Fir'aun ketika mencari agama, mencari Tuhannya Musa, kemana Fir'aun mencari? Ke atas. Tidak ke kiri dan tidak ke kanan, tidak menyebar mata-mata di belahan kerajaannya. Kenapa dia minta kepada Haman, ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhibah. Wahai Haman, buatkan untukku gedung-gedung yang tinggi ke atas. Aku ingin melihat mana Tuhannya Musa. Kenapa Fir'aun mencari Tuhan Musa ke atas? Kenapa Fir'aun menyuruh Haman membangun bangunan tinggi menjulang ke atas untuk mencari Tuhannya Musa? Wa inni la'adhunnuhu kadhibah. Aku yakin dia berdusta. Wallahu a'lam, mungkin piramida Mesir sekarang adalah bangunan Haman yang dibuat oleh Haman untuk supaya Fir'aun bisa naik ke atas mencari Tuhannya Musa. Pertanyaannya adalah, kenapa Fir'aun mencarinya ke atas? Karena Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam memberitahu Tuhannya di atas, Robnya di atas. Sehingga Fir'aun mencarinya ke atas. Kalau Fir'aun tahu Robnya Musa di atas, dan ada orang Islam sekarang tidak tahu Robnya di atas, aneh. Fir'aun tahu Robnya Musa di atas, sehingga dia mencari Robnya Musa ke atas. Kemudian ada orang sekarang Muslim tidak tahu Robnya di atas. Maka malulah Anda sebagai seorang Muslim, Fir'aun lebih tahu di mana Allah dibanding Anda. Masyaallah muslimin. Yang mengatakan Allah di atas itu Allah, bukan kita. Bukan kita yang mengatakan Allah di atas. Ditambah dengan Allah di atas arsy. Yang mengatakannya kepada kita Allah, bukan kita. Kita tidak boleh berbicara apapun tentang Allah kalau Allah belum berbicara itu tentang dirinya. Karena hukum asalnya kita tidak tahu apa-apa tentang Allah sampai Allah berbicara tentang dirinya kepada kita. Hukum asalnya kita buta. Allah tidak bisa dijamah dengan panca indera kita. Tidak bisa dilihat dengan mata kita, tidak bisa kita dengar suaranya dengan telinga kita, tidak bisa raba dengan kulit kita. Tidak bisa panca indera manusia untuk bertemu dengan zatnya Allah. Sehingga hukum asalnya kita buta tentang Allah. Sampai Allah memberitahu kepada kita siapa dirinya. Dan Allah memberitahu kepada kita, dia di atas arsy. Dan Nabi memberitahu kepada kita bahwa arsy adalah makhluk tertinggi. Makhluk paling tinggi, makhluk paling besar, sekaligus makhluk paling berat. Anda tahu dunia? Bumi tahu? Seberapa besar Anda dibanding bumi itu? Dirimu seberapa besar dibanding bumi itu? Tak ada artinya toh? Baik, hal yang sama, bumi ini dibanding luasnya langit tak ada artinya. Hal yang sama, langit dibanding kursi tak ada artinya. Hal yang sama, kursi dibanding arsy tak ada artinya. Begitulah luasnya arsy. Dan Allah di atas arsy. Dan kita tidak mengatakan Allah di atas arsy bagaikan raja di atas arsy. Sehingga kalau arsy-nya tidak ada, raja pun akan jatuh. Kita tidak mengatakan Allah di atas arsy bagaikan raja membutuhkan arsy. Kalau tidak ada arsy dia tidak bisa duduk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, itu bukan akidah kita. Adapun kalimat Allah tidak dibatasi ruang dan waktu, ayat mana yang berbicara itu? Di mana ayatnya? Di mana hadisnya? Apakah sejelas Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah yang Maha Pengasih di atas arsy beristiwa. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Istaqarra 'alal 'arsy. Ya'lu 'alal 'arsy. Dia berada di tinggi, tempat ketinggian lebih tinggi daripada arsy. Keberadaannya di atas arsy. Mana lebih kuat? Makna yang sangat tegas dalam ayat ini dibanding makna Allah tidak beruang, tidak punya ruang, tidak punya waktu, tidak terbatas oleh. Di mana Allah bicara seperti itu di dalam Al-Quran? Kecuali hanya comot sana comot sini yang kemudian membuat kesimpulan. Naam, tidak ada waktu yang membatasi Allah. Naam, bahwa Allah tidak membutuhkan ruang untuk tempatnya. Dan kita tidak pernah mengatakan arsy adalah tempat Allah. Tidak pernah sama sekali. Wallahu ta'ala alam. Kita hanya mengatakan Allah di atas arsy sebagaimana Allah mengatakan itu tentang dirinya di dalam Al-Quran. Dan kita tidak berani menambahkan akidah sekecil apapun kalau belum ada diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga kita tidak pernah mengatakan arsy adalah tempat Allah. Karena Allah tidak pernah mengatakan arsy itu adalah tempatnya.
Allah hanya mengatakan iya di atas arsy. Dan kita meyakini iya di atas arsy. Bagaimananya hanya Allah yang tahu. Bagaimana kaifiatnya hanya Allah yang tahu. Karena mengetahui kaifiat, itu adalah cabang setelah mengetahui zat. Ketika kita tidak tahu zat, kita tidak tahu kaifiat. Kita tahu anjing berjalan, karena kita tahu zatnya anjing. Kita tahu bagaimana ayam berjalan, karena kita tahu zatnya ayam. Kita tahu bagaimana semut dan udang berjalan. Bagaimana kepiting berjalan, karena kita tahu zatnya kepiting, zatnya udang. Dan kita tahu bagaimana kanguru berjalan, karena kita tahu zatnya. Dan masing-masing berbeda. Antara ayam, antara udang, antara semut, antara kanguru. Berbeda cara jalannya. Kenapa kita tahu? Karena kita tahu zatnya. Karena kita tahu zatnya.